Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yair, selamat datang di Ibadah Tengah Minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Senang pada hari ini kita berkumpul bersama-sama melakukan ibadah secara online. Biarlah kita semua bisa menikmati hadirat Allah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Sebuah hadirat Tuhan yang begitu nyata
di tengah kesibukan kita semua. Saya tahu mungkin Anda di tengah pekerjaan, mungkin Anda sedang dalam jam-jam istirahat sekalipun. Izinkan Allah mendatangi engkau. Izinkan hadirat Allah memenuhi hatimu sehingga engkau bisa disegarkan, engkau bisa dikuatkan melaluinya. Ibadah tengah minggu ini telah menjadi berkat buat kita semua. Saya mendorong, bagikanlah, ceritakanlah di mana ibadah tengah minggu ini juga bisa menjadi berkat buat mereka semuanya. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini dan kita akan izinkan Allah beracara di tengah kita. Pujian, firman, dan doa nanti yang akan kita naikkan, semuanya akan menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepada Allah pada saat ini mengucap syukur buat penyertaan yang terus kami nikmati begitu nyata sampai hari ini. Bapa, saatnya kami mau sejenak mencari wajah-Mu. Di tengah kesibukan kami, di tengah aktivitas kami mau mendengar suara Tuhan. Kami mau diajar melalui firman-Mu. Kami mau dikuatkan melaluinya, supaya kami bisa semakin baik dan kokoh Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami semua. Kami siapkan hati kami untuk peribadatan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita ambil waktu sejenak untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan. Mari kita bersuka bersama. Kita memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Haleluya. Bersuka hari ini,
cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta
kita sudah menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Hati kita disenangkan, hati kita disegarkan, Bapa dimuliakan atas setiap pujian. Karena ada kuasa di atas setiap nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan kepada Tuhan. Saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Hari ini seperti yang sudah Anda baca tadi, firman Tuhan saya beri judul melayani ketika ada yang jatuh. Jemaat Tuhan, kalau kita mau jujur menilik hati kita, bahwa sesungguhnya juga apa kata Alkitab, yaitu iman yang sejati terlihat daripada kasih yang terlihat di dalam komunitas. Iman kita kepada Tuhan tidak bisa dirasakan kecuali adanya tindakan kasih yang kita lakukan di dalam komunitas atau di dalam gereja berjemaat. Kerohanian kita yang sejati bukanlah ketika kita mengisolasi diri kita sendiri, tetapi ketika kita menyediakan diri kita untuk melayani orang lain, menyediakan diri kita untuk bisa membantu orang lain. Paulus berkata bahwa kita harus menggunakan kebebasan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus itu untuk melakukan pelayanan, untuk melayani orang dengan kasih. Kristus mati memberikan sebuah kemerdekaan dari ikatan dosa, dan kemerdekaan itu kita lakukan untuk melayani, bukan untuk melakukan apa yang kita mau, bukan kita melakukan sebebas-bebasnya ketika kita dikatakan merdeka, bukan. Tetapi saat kita merdeka, kita mau, kita bisa, kita dimampukan untuk melayani orang lain. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kita melalui pelayanan itu kepada orang lain. Sebuah pelayanan khususnya ketika ada yang jatuh. Yang dimaksudkan dengan seseorang yang jatuh bukanlah orang yang tersandung karena batu atau mungkin karena kursi, lalu terlukalah kulit mereka. Bukan itu yang saya maksud. Jatuh di sini adalah sebuah pemaknaan yang disampaikan oleh Yudas, seperti yang kita sedang pelajari. Bahwa Yudas menuliskan seseorang yang jatuh artinya adalah mereka yang baru saja berbuat dosa. Mereka yang jatuh adalah mereka yang baru saja melakukan kesalahan. Kesalahan moral pasti, kegagalan menjaga hidup benarnya, kekudusannya. Nah, ketika ada orang yang jatuh, ketika ada orang yang gagal menjaga kebenaran Allah itu, patutlah ada sesuatu yang harus kita lakukan, kata Alkitab. Bukan berarti seperti apa yang dilakukan oleh dunia. Ketika kita kecewa terhadap seseorang yang berbuat salah, berbuat jahat, kita langsung meninggalkan mereka. Disinilah kita patut belajar. Dan tujuan daripada firman Tuhan ini adalah kita bisa diperlengkapi, kita bisa diingatkan, kita bisa dipersiapkan. Jika ada di antara kita yang jatuh ke dalam dosa, apa sih yang harus kita lakukan? Pelayanan apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Tentu jangan menjadi salah paham. Kita tidak mengharapkan seseorang untuk jatuh ke dalam dosa. Namun ketika ada seseorang yang jatuh, biarlah respon kita bisa benar. Hal ini perlu kita perhatikan supaya kita tidak bertindak gegabah. Bertindak dengan lebih tepat. Bertindak sesuai dengan firman Allah. Bukanlah bertindak karena dikuasai oleh emosi. Bukan sebuah tindakan yang kita lakukan sebagai respon karena kita marah atau karena kita kecewa. Tetapi kita bisa meresponi dengan tepat, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membuat orang yang berdosa itu menjadi lebih baik. Hari ini kita akan fokus kepada perkataan Paulus kepada jemaat di Galatia. Paulus hendak mengajarkan kepada jemaat dan kita pada hari ini mengenai apa yang harus kita lakukan, pelayanan apa yang kita bisa berikan ketika seseorang ketahuan melakukan dosa, atau ketika seseorang kedapatan jatuh ke dalam dosa. Galatia 6 ayat 1 dan 2 dikatakan seperti ini. Saudara-saudara,
Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jemaat yang saya kasihi, konteks daripada ayat tadi adalah sebuah surat yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Ini adalah sebuah respon tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah jemaat. Dan Paulus hendak memberitahukan bagaimana cara menangani ketika ada sebuah masalah terjadi. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah tentang bagaimana ketika seseorang berdosa terjadi di antara jemaat. Itulah kenapa Paulus mau menyampaikannya. Dan kita akan bisa memperhatikan sehingga kita bisa mempraktekkannya. Jadi, bagaimana respon kita ketika ada seseorang yang jatuh dalam dosa? Apa pelayanan yang bisa kita tawarkan? Apa pelayanan yang perlu kita lakukan ketika ada seseorang kedapatan berbuat dosa? Dari ayat yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus memberitahukan kepada kita semua, kita perlu melakukan pelayanan pemulihan. Dikatakan tadi, seperti yang saya tuliskan di sini di bagian kuning, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Kalau dalam terjemahan asli, sesungguhnya Paulus mengatakan pemulihan di sana. Tapi di dalam terjemahan Indonesia dibuat lebih luas lagi atau lebih detail lagi, di mana dikatakan memimpin orang itu ke jalan yang benar. Karena memang ketika seseorang jatuh ke dalam dosa, mereka sedang tersesat, mereka sedang terpeleset, mereka sedang melakukan sebuah kesalahan. Dan itu perlu diperbaiki, itu perlu dilakukan sebuah pemulihan. Jemaat Tuhan, mohon untuk ditanamkan dalam hati kita bahwa ketika kita melakukan dosa, ketika seseorang melakukan dosa, bukan berarti identitasnya menjadi pendosa kembali. Bukan. Karena Kristus Yesus telah menyelamatkan kita semua. Kita telah dijadikan anak olehnya. Identitas kita adalah anak. Maka kita adalah tetap anak saat kita berdosa. Namun kita harus memperbaiki tindakan kita. Jadi bukan berarti kalau orang berbuat dosa, dia menjadi pendosa. Bukan. Itu mohon untuk terus diingat dan diingatkan di dalam hati kita. Memang kita masih bisa berdosa, tetapi bukan berarti kita menjadi seorang pendosa. Nah, itulah kenapa Rasul Paulus memberitahukan, ketika seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, dia harus diperhatikan, dibawa kembali untuk bisa hidup benar, memimpin orang itu ke jalan yang benar. Kalau kita mau pakai bahasa aslinya, dia harus dipulihkan. Konteks daripada ayat ini bukan seseorang yang bukan percaya kepada Tuhan, lalu melakukan kehidupan dosa setiap hari terus-menerus, bukan. Tetapi konteksnya adalah berbicara ketika ada salah satu jemaat, ada salah satu orang percaya kedapatan melakukan berdosa. Nah, jadi dia sudah bagian daripada kerajaan Allah, dia harus dipulihkan keadaannya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kalau kita memperhatikan bahasa aslinya, memulihkan dalam bahasa Yunani itu artinya menyembuhkan, atau bisa bahasa lain, memperbaiki seseorang. Kata memulihkan di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani ini digunakan seperti jala yang rusak, itu ilustrasinya. Jadi ketika kita hendak menangkap ikan menggunakan jala, tetapi jala itu rusak, pasti tidak ada gunanya, bukan? Karena semua ikan akan bocor keluar. Ikan bisa berenang keluar. Ikan tidak bisa ditangkap yang seharusnya 50 karena jala itu rusak, maka tinggal 20 atau lebih sedikit daripada yang seharusnya. Nah, jadi kata memulihkan ini berarti memperbaiki jala itu, atau digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang sedang sakit. Diperbaiki supaya bisa berfungsi kembali.
Atau dengan kata lain, jika ada orang sakit, maka dipulihkanlah. Ia kesakitan dan tidak bisa menggunakan anggota tubuhnya. Disitulah perlu dipulihkan supaya dia bisa sehat kembali dan berfungsi dengan sedemikian rupa. Itulah gambaran sederhana memulihkan. Jadi jika ada seseorang yang berdosa, kita perlu pulihkan. Mungkin ada karakter yang perlu diselesaikan. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang perlu diberhentikan atau dihilangkan. Mungkin ada sebuah penjagaan yang perlu dilakukan supaya dia bisa terjagai, dia tidak jatuh ke dalam dosa. Kita perlu memperhatikan hal-hal apa yang perlu dibereskan. Itu adalah bagian daripada pemulihan. Kalau kita mau memulihkan, cara sederhana yang sesuai dengan firman tentunya, yang bisa kita lakukan adalah menegur mereka. Amsal 27:5-6 mengatakan seperti ini. Amsal 27 ayat 5-6 dikatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Artinya adalah lebih baik kita datang kepada orang tersebut dan menegur mereka. Jadi ketika engkau tahu bahwa ada seseorang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, jangan dijauhi, jangan didiamkan, jangan ditutupi. Jangan kita menjadi kecewa dan meninggalkan orang tersebut. Jangan. Alkitab memberitahu, Rasul Paulus mengatakan kepada kita semua, engkau harus memimpin mereka ke jalan yang benar. Jemaat Tuhan, mari kita bisa dengan sopan, dengan baik. Tentu persetujuan daripada pemimpin-pemimpin gereja untuk bisa membantu proses pemulihan itu. Engkau boleh kecewa, engkau boleh marah, tetapi izinkan mereka dipulihkan, izinkan mereka melalui proses pemulihan. Kita tidak boleh meninggalkan mereka sendiri, kita tidak boleh meninggalkan mereka dan biarlah mereka berurusan sendiri dengan Tuhan, bukan. Tapi kita harus melakukan sesuatu pelayanan, yaitu pelayanan pemulihan. Saya tahu ditegur itu sakit. Saya tahu peneguran itu tidak mudah. Orang banyak meresponinya, bisa berbeda-beda. Yang dewasa bisa menerimanya mungkin relatif lebih cepat penyelesaiannya. Atau mungkin ada yang sangat lambat. Tapi jemaat Tuhan yang saya kasihi, mau tidak mau, peneguran itu harus dilakukan. Menegur itu memang menyakitkan. Karena proses pemulihan dibutuhkan sebuah momen rasa sakit terlebih dahulu. Ketika saya jatuh, saya pasti harus membersihkannya dan memberikan sebuah obat di atasnya. Proses itu sangat menyakitkan sesungguhnya. Tetapi itu harus dilakukan demi sebuah pemulihan, demi sebuah kesembuhan. Memulihkan bisa menjadi fase yang begitu sakit. Memulihkan seseorang bisa menyakitkan bagi orang lain. Tetapi menyakitkan sekalipun itu tidak bisa dipungkiri. Itu tidak bisa dilompati, tidak bisa terhindarkan. Harus dijalani, harus dilakukan. Fase ini harus dilakukan supaya bisa dipulihkan lebih baik. Dan tentu kita perlu melakukannya dengan kelembutan. Nanti kita akan bahas lebih lagi apa yang dimaksudkan dengan kelembutan. Apakah karena cara berbicara, apakah teknisnya, nanti kita akan perhatikan. Namun jelas kita mesti melakukan peneguran itu dengan cara yang baik dan tepat. Bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mempermalukan, bukan untuk membiarkan, menyakitkan, tetapi satu tujuan, untuk memulihkan. Lalu berikutnya diberitahu bahwa siapa yang bisa melakukannya. Tadi Rasul Paulus mengatakan, kamu yang rohani. Pasti secara otomatis itu akan mengacu kepada rohaniawan, pastor, pendeta, atau mungkin seorang pemimpin. Betul, tidak ada yang salah di sana. Tetapi kita tidak boleh membatasi hanya mereka saja yang bisa melakukan. Artinya kita semua bisa melakukan dengan catatan harus rohani. Apa maksudnya rohani, Pak Pendeta?
Rohani di sini adalah seseorang yang sudah berjalan oleh Roh, yang mau dipimpin oleh Roh, terus memiliki persekutuan dengan Roh. Dan ada sebuah rasa hancur hati dan terbeban ketika ada seseorang yang terluka di dalam dosa. Ada seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab yang muncul untuk memulihkan. Dan jika itu semua adalah Anda, maka engkau sanggup melakukan pelayanan pemulihan itu. Jadi tugas daripada pemulihan ini adalah tugas kita bersama. Bukan hanya orang-orang tertentu saja. Jika engkau memang mau berdoa buat mereka, engkau mau memberikan telinga untuk mendengar, engkau mau memberikan waktu, engkau memiliki sebuah hati untuk memulihkan seseorang, maka Anda bisa dipakai Tuhan. Berikan dirimu untuk bisa dipakai oleh Tuhan memulihkan orang-orang yang sedang jatuh di sekitar Anda. Jadi jemaat Tuhan, melalui ini saja kita bisa sepakati bersama bahwa di dalam kekristenan kita tidak boleh jalan sendiri. Ini bukanlah rancangan Tuhan untuk kita terpisah satu dengan yang lain. Rancangan Tuhan adalah supaya kita bisa terpelihara dengan baik. Kita bisa terlayani dengan baik satu sama lain sebagai satu tubuh Kristus. Kita perlu menjalankan ibadah kita bersama dengan orang lain. Engkau harus punya seseorang yang bisa bertanggung jawab atas hidupmu. Dan ketika engkau jatuh, orang tersebut bisa datang kepadamu dan memulihkan keadaanmu. Jemaat Tuhan yang saya kasih di poin yang pertama ini. Apa yang bisa kita lakukan ketika seseorang jatuh di dalam dosa? Kita harus melakukan pelayanan pemulihan. Layani mereka, pulihkan keadaan mereka, kembalikan mereka seperti semula. Terima kesalahan mereka dengan sebuah pertobatan yang kita bantu bersama-sama. Jangan hanya menuntut, jangan hanya meminta. Temani sampai mereka benar-benar pulih kembali. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita perlu melakukannya dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut, lakukanlah pelayanan pemulihan. Tadi dikatakan jelas, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Jemaat Tuhan yang kasihi, Pastor Ari sudah membahas kemarin hidup di dalam kelemah lembutan. Kita semua sudah memahaminya. Jadi kelemah lembutan bukanlah tentang teknis berbicara kita. Tapi kelemah lembutan ketika kita penuh dengan kasih. Mengatakan kebenaran dengan kasih itulah yang bisa kita lakukan dalam proses pemulihan. Kita perlu menegur mereka, menegur dengan baik, menegur bukan untuk menjatuhkan, menegur mengatakan yang benar, kebenaran itu kita perkatakan, supaya mereka tahu bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Ada beberapa ayat mengenai kasih dan kelemah lembutan dikatakan seperti ini. Efesus 4 ayat 15 sebaliknya mengatakan kebenaran dalam kasih. Itu adalah bentuk daripada roh kelemah lembutan yang dikatakan Rasul Paulus. Jadi katakanlah kebenaran dengan kasih. Kebenaran itu harus disampaikan dengan motivasi benar, yaitu kasih. Lalu dikatakan berikutnya di Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi ketika kita mau memulihkan keadaan seseorang, lakukan dengan lemah lembut. Perkatakan kasih kepada mereka semua. Mungkin dengan intonasi yang cukup tegas. Mungkin itu yang dibutuhkan. Tapi mungkin juga bisa dibutuhkan dengan intonasi yang lebih halus lagi. Apapun cara kita mau menyampaikan sesuatu, bila itu timbul dari roh kelemah lembutan. Bukan dari amarah, bukan dari kekecewaan, bukan dari emosi, tapi dari kasih dan kelemah lembutan yang daripada Bapa di surga. 2 Timotius 2 ayat 24-25 juga dikatakan kepada Timotius, sedang seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah kepada semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Ayat ini sama bukan? Mereka yang jatuh ke dalam dosa, kita harus tuntun mereka dengan lemah lembut, dengan baik, supaya mereka bisa dibawa kepada Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita bisa melakukan pelayanan ini semua.
Asalkan kita penuh dengan Roh. Asalkan kita dituntun oleh Roh. Karena kelemah lembutan adalah bagian daripada buah-buah Roh. Jangan melayani kalau engkau tidak dikuasai oleh Roh. Lebih baik mundur sejenak. Izinkan orang lain yang dikuasai oleh Roh itu melakukan pelayanan pemulihan. Tapi jika engkau rindu mau melayani sebuah pelayanan pemulihan bagi mereka yang jatuh ke dalam dosa, maka penuhilah dirimu dengan Roh kelemah lembutan. Supaya yang keluar adalah kasih. Supaya yang keluar adalah kebenaran. Supaya yang keluar adalah kasih karunia. Kita tidak boleh menghakimi. Kita tidak boleh menjatuhkan. Tetapi kita harus terus berusaha mengembalikan dan memulihkan mereka dengan lemah lembut. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus melakukannya penuh kasih. Motivasi pelayanan pemulihan adalah penuh kasih. Tadi di ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jemaat Tuhan, ketika kita diperintahkan untuk bertolong-tolongan, di tengah situasi kejatuhan seseorang, Alkitab sedang meminta kita bahwa kita harus menunjukkan kasih itu kepada mereka. Tanpa kasih, seseorang tidak mampu menolong satu dengan yang lain. Tanpa kasih, kita tidak bisa saling menanggung beban. Karena seseorang yang jatuh dalam dosa sesungguhnya ada beban di pundak mereka. Disitulah kasih kita harus muncul memulihkan keadaan mereka. Paulus berharap kita melakukan pelayanan ini bukan karena paksaan, tetapi karena kasih karunia Allah lah. Jadi pemulihan satu sama lain ini merupakan cerminan penting daripada pelayanan kasih. Mengapa kita melakukannya? Motivasi di belakangnya, jawabannya sederhana adalah karena ada kasih Allah di dalam hidup kita. Dan dalam konteks itulah kita dapat memahami frasa yang sangat unik tadi, memenuhi hukum Kristus. Karena hanya ketika Anda memulihkan saudara, ketika kita bisa menanggung beban satu sama lain, itu kita sedang memenuhi hukum Kristus. Apa sih hukum Kristus? Kasih. Kasih adalah hukum Kristus sendiri. Kita semua tahu bahwa kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi kita di bawah kasih Allah karena Yesus sudah datang ke tengah dunia. Jadi kita tidak boleh marah, kita harus penuh dengan kasih supaya kita bisa melayani. Yohanes 13:34-35 jelas dikatakan seperti ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Allah meminta kita untuk saling mengasihi kepada semua orang percaya, baik mereka yang sedang jatuh sekalipun. Kasih adalah hal yang harus kita terus miliki. Galatia 5:13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Jadi kasih haruslah yang menjadi motivasi penggerak kita melakukan pelayanan terhadap yang jatuh dalam dosa. Jemaat Tuhan, saya punya anak. Saya punya 2 orang anak yang sedang bertumbuh. Mereka sering melakukan kesalahan karena masih anak-anak. Mereka masih belum tahu batasan. Mereka masih belum tahu mana yang baik dan benar secara clear atau jelas. Itulah kenapa saya harus mendisiplin mereka. Saya tahu pendisiplinan itu sakit. Saya tahu pendisiplinan itu tidak menyenangkan. Tetapi sesungguhnya ketika seseorang disiplin, itu akan membawa sebuah kebaikan. Dan tentu pendisiplinan itu dilakukan karena ada kasih daripada kita untuk melihat orang atau anak kita menjadi lebih baik. Kita mendisiplin meski sakit, karena kita mengasihi mereka supaya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa. Pribadi yang bisa lebih mengerti batasan dan seterusnya. Maka saya mendorong buat kita semua. Ketika ada seseorang yang kedapatan berbuat dosa, jatuh, mari kita pulihkan keadaan mereka. Jangan ambil batu dan melempari. Jangan. Datangi, tawarkan sebuah pelayanan. Tawarkan sebuah kasih karunia. Karena pengampunan Allah masih tersedia buat orang tersebut.
Karena kasih karunia Allah masih berlaku buat mereka. Bukan hanya kepada kita yang terus berjaga-jaga. Bukan hanya kita. Tetapi kepada mereka yang sekalipun gagal menjaga hidup mereka. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Kristus. Kristus ketika dia tahu ada seorang perempuan yang berzinah sekalipun, orang mau melempari batu, apa yang Yesus lakukan? Dia tidak melempar batu sedikit pun. Dia mengampuni dosanya dan dia memberkati orang tersebut. Yesus memberikan kesempatan yang baru untuk bisa memulihkan keadaan dirinya. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, ketika ada seseorang kedapatan jatuh, ketika ada seseorang yang dalam keadaan lemah, ketika ada seseorang dalam keadaan yang sakit sekalipun, mari kita lakukan sebuah pelayanan pemulihan. Ketika kita memiliki kasih dan kelembutan ini, maka kita bisa saling memulihkan. Kita perlu ada kesadaran bahwa saya membutuhkan Anda dan Anda membutuhkan saya. Kita saling membutuhkan supaya kita bisa saling memulihkan ketika kita terjatuh. Paulus nggak mau gereja saling menghancurkan. Paulus mau supaya kita saling membangun. Itulah yang Yesus juga inginkan. Kita sebagai gereja, kita tidak boleh saling menghancurkan, tetapi kita bisa saling memulihkan dan membangun satu sama lain. Itulah keinginan dan rancangan Tuhan bagi gerejanya. Bila kita bisa melakukan bersama-sama supaya kita semakin lebih baik. Saya tutup dengan satu ayat buat kita semua. Roma 15 ayat 1-2. Jadi kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan tidak hanya menyenangkan dirinya sendiri. Hendaklah setiap kita menyenangkan sesamanya dan demi kebaikannya untuk membangun rohaninya. Jemaat Tuhan, pelayanan pemulihan membutuhkan harga. Ada harga yang harus dibayar. Entah waktu, entah emosi, perhatian, bahkan sampai uang. Bila kita melakukannya penuh dengan kasih dan kelembutan. Karena itulah tugas kita, di mana kita yang kuat harus menanggung yang lemah. Kita yang kuat bukan hanya menyenangkan diri sendiri, tetapi kita yang kuat harus bisa membawa kebangunan rohani bagi seseorang yang sedang lemah hari-hari ini. Izinkan saya berdoa buat kita semuanya, supaya kasih dan kelemah lembutan tinggal di hati kita. Dan ketika ada orang yang kedapatan jatuh, kita bisa melayani mereka. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Tuhan, ingatkan kami jika kami marah, kecewa terhadap seseorang yang jatuh dalam dosa. Mungkin kami pernah kecewa, mungkin kami pernah meninggalkan seseorang karena perbuatan jahat atau buruk mereka. Tapi hari ini kami diingatkan untuk kami bisa penuh dengan kasih. Kami penuh dengan kelemah lembutan. Kami penuh dengan kerelaan untuk melayani mereka, mendekati mereka, memulihkan keadaan mereka. Penuhi kami dengan roh-Mu, pimpin kami dengan roh-Mu, supaya kami bisa membawa sebuah pemulihan. Kami mau saling membangun, kami tidak mau saling menghancurkan. Kami mau saling mengangkat, bukan saling menurunkan. Kami mau saling memperlengkapi, bukan saling merugikan. Tuhan, berkati seluruh umat-Mu semua. Mulai hari ini, kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih dan kelembutan untuk membawa pemulihan ketika ada seseorang yang kedapatan berbuat dosa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah nama-Mu terus dipermuliakan dalam hidup kami semua. Pakai kami semua ya Tuhan. Itulah kerinduan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus.
dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir, Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di rumah ini, Tuhan hadir di rumah ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Katakan Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu. Tuhan hadir di rumah ini, Tuhan hadir di rumah ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah. Sekali lagi, Tuhan hadir di rumah ini. Haleluya. Tuhan hadir di rumah ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan menaikkan syafaat kita bersama-sama. Yang pertama, kita semua mengikuti bahwa baru saja Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran dilantik dan
sudah mengumumkan kabinet merah putih yang akan bekerja mendampingi presiden dan wakil presiden kita. Mari kita berdoa buat mereka. Kita akan dukung presiden dan wakil presiden ini yang akan melanjutkan perjuangan demi kemajuan bangsa ini. Perjuangan untuk membawa Indonesia lebih baik. Kita perlu berdoa, biarlah Tuhan yang akan memampukan mereka. Biarlah mereka bukan hanya mementingkan golongannya sendiri, kepentingan pribadi sekalipun, tetapi untuk kemajuan bangsa, kesatuan bangsa Indonesia. Kita berdoa Tuhan yang akan sendirilah yang akan memampukan mereka untuk bisa bekerja dengan baik. Supaya semua tetap aman, bangsa kita tetap baik, segala aspek semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Lalu yang kedua, kita akan berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Mungkin ada yang sedang sakit, mungkin ada yang sedang dalam pergumulan, mungkin ada yang sedang dalam kekurangan sekalipun. Biarlah Tuhan yang akan terlibat atas pergumulan mereka masing-masing. Saya berdoa, Tuhan akan semakin nyata dalam kehidupan mereka. Mujizat terus akan terjadi. Mari jemaat Tuhan, kita bersepakat bersama-sama. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang begitu nyata sampai hari ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan yang pertama buat bangsa dan negara kami. Terima kasih buat transisi yang begitu manis, transisi yang aman, transisi yang damai, di mana kami baru saja memiliki presiden dan wakil presiden yang baru. Terima kasih buat pilihan Allah, terima kasih yang sudah kami terima yang daripada Allah. Kami mau terus berdoa, kami mau terus berjuang bersama-sama, mendukung presiden dan wakil presiden kami ya Tuhan. Supaya mereka bisa mengerjakan tugas dan amanat yang ada itu menjadi pemimpin buat negeri ini Tuhan. Biarlah mereka bisa mengemban tugas dengan baik, menuntaskan semua yang menjadi pekerjaan rumah nasional di bangsa ini ya Tuhan. Sehingga apa yang mereka cita-citakan bisa terjadi dan berhasil ya Tuhan. Bapa, kami berdoa, biarlah kabinet yang sudah disusun dan diumumkan, yang baru saja dilantik Tuhan, mereka juga dapat bekerja dengan baik. Mereka dapat menuntaskan semua tanggung jawab mereka Tuhan, sampai kepada nanti 5 tahun ke depan ya Bapa. Bapa, kami mohon, biarlah Allah campur tangan sepenuhnya buat bangsa dan negara kami. Dari jajaran kabinet Tuhan yang sudah selesai, nanti kepada sampai kepada pilkada berikutnya ya Tuhan, pemilu yang akan berlangsung, Tuhan juga yang akan menolong semua pimpinan kami Tuhan, dari presiden, para menteri, pemimpin daerah, semuanya sampai kepada RT dan RW. Satu bahasa, satu visi, satu tujuan, membawa kemajuan bangsa ini ya Tuhan. Biarlah terus adanya kemajuan ya Tuhan, di sektor ekonomi, pendidikan, hukum, kesehatan, apapun itu yang lain ya Tuhan. Supaya kami bisa melihat bagaimana Allah bekerja Tuhan melalui tangan dan pekerjaan mereka semua. Mungkin banyak yang skeptis, mungkin banyak yang ragu, mungkin banyak yang tidak setuju Tuhan. Tapi biarlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, seorang percaya, kami menanggapi itu semuanya dengan doa. Mungkin fakta yang ada ya Tuhan kurang memuaskan sekalipun nantinya, kami percaya ada Allah kami yang akan terus memegang kendali segala sesuatunya, sehingga menjagai bangsa ini tetap utuh, bangsa ini tetap baik ya Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Biarlah setiap gereja-gereja bisa terus bekerja dengan baik, menuntaskan amanat agung Allah. Biarlah gereja-gereja bergandengan tangan, tetap mewartakan kerajaan Allah ke muka bumi ini Tuhan, di bangsa kami. Melindungi, jagai setiap gereja yang ada Tuhan, supaya semuanya tetap berjalan dengan baik setiap peribadatan yang ada. Hamba berdoa ya Tuhan, seluruh keluarga kami di Indonesia pun sejahtera, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan yang akan menolong, yang membutuhkan sekolah Tuhan yang akan buka jalan. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati segala sesuatunya, supaya semuanya baik adanya ya Tuhan. Dan hamba berdoa buat seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Jika ada di antara mereka yang sakit, jika ada di antara mereka yang kekurangan, jika ada mereka yang sedang membutuhkan pertolongan Allah, dengarkan setiap jeritan hati mereka, dengarkan setiap kebutuhan mereka, supaya mereka bisa Tuhan bekerja dengan baik, tidak ada kekurangan suatu apapun. Hamba berdoa,
Allah terlibat langsung atas semua kehidupan mereka masing-masing. Allah terus menjagai hari-hari mereka. Keluarga mereka di Indonesia Tuhan jagai. Terima kasih ya Bapak, pekerjaan mereka dimanapun mereka berada, mereka akan tetap menjadi berkat. Pekerjaan mereka Tuhan akan membawa kemuliaan Allah. Mereka akan tetap menjadi garam dan terang-Mu ya Tuhan. Buat majikan-majikan mereka yang belum percaya, mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Dan bahkan sampai pada akhirnya mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih ya Tuhan, pakai seluruh umat-Mu semua. Bila kami bukan hanya menjadi seorang anggota jemaat, tetapi kami bisa menjadi seorang pelayan. Ya, seorang pelayan yang mau melayani, yang terus akan diperlengkapi, yang akan bisa sampai bahkan diutus menjangkau jiwa-jiwa. Itu doa kami ya Tuhan, itu harapan kami semua. Kami tidak mau berpuas diri. Kami mau terus bertumbuh dalam kerohanian kami. Kami mau terus bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami terus bertumbuh dalam mengalami Tuhan setiap harinya. Mampukan kami ya Bapa. Tolong kami semua ya Yesus. Karena kami butuh Engkau. Kami butuh tuntunan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah hidup kami. Kami sudah juga menyelesaikan ibadah tengah minggu. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Engkau sungguh bekerja di antara kami. Dan kami mau melanjutkan kegiatan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami setelah ini. Biarlah Allah yang akan memberkati. Biarlah semua yang dikerjakan oleh tangan kami menjadi berhasil. Karena Allah terlibat di sana. Tolong kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Biarlah kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Biarlah kasih anugerah dari Allah Bapa, limpah rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mengawali setiap hidup kita, menyertai keluar masuk kita hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu ya Bapa pada saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang mengasihi Allah, kita katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, terima kasih buat waktunya, terima kasih buat perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.